Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Iman bukanlah angan-angan dan khayalan, tetapi merupakan wujud konkret dari kebenaran yang telah tertanam dan meresap di dalam jiwa seorang spiritualis. Cahayanya akan mewarnai gerak-gerik, menggerakkan lisan dan seluruh anggota tubuhnya. Seluruh sel-sel dan jaringan tubuh akan dialiri oleh aliran yang positif, dan arusnya dapat menggetarkan dan mengendalikan hati, menggerakkan seluruh anggota dan panca inderanya. Iman merupakan inti dari seluruh nilai manusia. Akan baik bila imannya baik, namun sebaliknya, bila terjadi pengkhianatan dan merusak, imannya pun buruk. Kebenaran yang diturunkan Allah kepada para nabi dan juga Rasul-Nya, yang dimaksud adanya kebersamaan, pendekatan agar kita dapat lebih menikmati contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapan wahyu yang dikehendaki Allah, mana yang baik dan yang harus dilakukan, dan mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Terbentang dari dua jalan, dalam kebenaran menuju rahmat-Nya dan ridho Allah, dan jalan kesesatan yang sangat berbahaya. Keduanya secara detail dan terperinci telah dijelaskan oleh para nabi dan para rasul Allah. Kemudian manusia itu sendiri dilengkapi dengan akal yang sangat sempurna untuk dapat membedakan dan memilih jalan yang benar, serta didukung oleh sarana dan perlengkapannya, tatanan perilaku alam yang dapat dibaca oleh sains dan teknologi di abad sekarang ini. Semuanya untuk memudahkan kita agar semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di bumi tersebut sumber kehidupan. Tetapi amat sedikitlah dari kamu yang bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 10. Allah yang maha perkasa telah membentangkan bumi tempat kita berpijak. Hidup dari kehidupan, kenikmatan hidup diberikan, dan di sana ada karunia yang Allah berikan. Hanya saja, seperti yang tersebut dapat diresapi oleh segelintir orang yang berakal, yang jernih hatinya, serta tajam pemikiran batinnya. Namun jumlahnya sangatlah sedikit, karena kebanyakan dari kita lupa dan lalai, bahkan congkak, walaupun mereka tahu akibatnya sangatlah fatal. Orang sering menjadi mudah lupa terhadap nikmat Allah dan bahkan menyepelekannya karena merasa dirinya serba berkecukupan. Terlena hanya karena berdasi yang melilit pada lehernya, kursi yang enak diduduki, rumah yang indah, dan kendaraan yang mewah. Lupa, pernahkah kita kritis terhadap diri kita sendiri? Apa sebenarnya yang kita makan setiap harinya? Dari mana butiran nasi, kentang dan roti itu asalnya? Apakah kita mampu untuk membuatnya? Apakah yang akan terjadi sekiranya tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh lagi? Apa artinya kementerengan dan gengsi kehidupan ini? Lebih ironis lagi, bila yang lupa adalah justru dari kalangan orang yang tidak mampu, yang tidak ada dasi pada lehernya, tidak ada kebesaran, tidak ada kekayaan, bahkan tidak punya apa-apa. Kekayaan satu-satunya ialah menganggap dirinya besar dan mengeraskan hatinya, yang menyebabkan keingkarannya. Apakah yang mampu kita perbuat jika di bumi ini
semua tanaman berhenti pertumbuhannya, kemudian kering dan hancur. Ternyata, kementerengan dan gengsi yang selalu kita pertahankan tidak bermanfaat sedikit pun. Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah Tuhan yang Maha Pengasih yang menurunkannya? Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Surat Al-Mulk ayat 30. Pertanyaan yang membuat kita kandas tak berkutik. Apa yang bisa kita berbuat tanpa air? Lalu siapakah yang dapat menciptakan air? Megahnya bangunan, canggihnya teknologi pada semua bidang, dan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, semua akan lumpuh total tanpa air. Apakah pernah terbayangkan bagaimana sekiranya mata air menjadi kering dan awan tidak lagi menurunkan hujan? Tidak perlu lama, cukup 10 tahun. Apa yang akan terjadi? Namun kelapangan yang selama ini kita nikmati, tetapi tidak menumbuhkan keimanan dan rasa syukur kita kepadanya. Jelaslah bahwa nilai seseorang, baik atau buruknya, semua terletak pada beriman atau tidaknya. Dengan iman, berarti ia telah menempatkan pada fungsi dan profesi dirinya sebagai manusia, khalifah Allah. Karena hakikat manusia itu tidak hanya terdiri daripada sel-sel otot dan jaringan tubuh yang berbentuk fisik semata, tetapi pada jiwanya. Jiwa akan baik bila berisi keimanan, dan sebaliknya, jiwa akan buruk bila hatinya pun buruk. Perilaku kita pada hakikatnya adalah merupakan gambaran atau cerminan dari jiwa kita sendiri. Bagaimana dia berkata, bagaimana dia berbuat, itulah gambaran keadaan jiwanya. Dan ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia buruk, maka buruk pula jasad seluruhnya. Dan ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang sudah keterlaluan cintanya kepada dunia, ada 3 hal yang bakal melekat kepadanya. Kecelakaan yang tak kunjung habis akibat buruknya, rakus yang tidak kunjung sampai kepada kenyataannya, harapan, angan-angan yang tak sampai pada ujungnya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Mampukah teknologi dan sains yang menjadi lambang kementerengan di abad ini menyingkap rahasia alam? Mampukah membuka rahasia kesadaran iman? Jika mampu memberikan dorongan kesadaran iman, maka berarti ilmu manusia telah berfungsi dengan tepat dan baik. Namun jika tidak dapat mencapai kesadaran tersebut, yang akan muncul justru sifat arogan, kecongkakan belakang. Dan kita sudah bisa menduganya apa yang akan terjadi bila pakar-pakar sains dan teknologi ada pada diri manusia-manusia congkak dan takabur. Pastinya kemaksiatan dan kezaliman akan terus merajalela. Nauzubillahi min dzalik. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.